Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, selamat pagi semua. Bapak berharap kalian semua sehat di rumah, ceria dan penuh semangat. Baik, kegiatan pagi ini anak-anak akan mendengarkan sebuah cerita berjudul Kupu-Kupu Emas. Cerita yang Bapak tulis berjenis fiksi. Artinya ceritanya bukan cerita yang sebenarnya, tapi cerita rekaan. Nah, karena cerita rekaan berarti itu bergantung pada imajinasi. Jadi anak-anak bisa juga membuat cerita seperti itu, cerita fiksi. Jadi ceritanya dibuat memang berdasarkan imajinasi atau khayalan anak-anak semua. Nanti dari anak-anak setelah mendengar cerita ini, anak-anak akan punya gambaran. Oh, ternyata imajinasi itu bisa membuat cerita yang bermacam-macam. Baik, Pak Guru akan memulai cerita. Judulnya Kupu-Kupu Emas. Setelah mengerjakan tugas sekolah, Rani duduk-duduk di beranda rumah. Ia tampak berani walaupun sendirian di malam hari. Kadang beberapa kali ayah dan mamanya menemaninya sebentar, memuaskan pertanyaan-pertanyaannya yang aneh. Malam itu, tak seperti biasa, ada seekor kupu-kupu bercahaya keemasan. Kupu-kupu yang besar, terbang, kemudian lenyap. Tampak lagi di tempat lain, kemudian lenyap. Rani tetap tak merasa takut. Ia hanya penasaran. Ia baru menyaksikan ada seekor kupu-kupu besar berkilau keemasan. Itu yang membuatnya penasaran. Malam berikutnya, seperti malam kemarin, ia di beranda. Ia duduk santai, menikmati alunan musik jangkrik. Ia menunggu kupu-kupu itu muncul lagi. Keindahan dan kilaunya membuatnya rindu. Malam itu kupu-kupu itu tidak datang. Rani berpikir mungkin kupu-kupu itu sedang libur dan beralangan. Sampai larut malam pun kupu-kupu itu tidak muncul. Bahkan pada beberapa malam berikutnya ia pun tak muncul. Jumat malam kupu-kupu itu muncul. Juga pada malam Sabtu berikutnya. Ternyata kupu-kupu itu muncul tiap malam Sabtu. Ia terbang mengitari rumah dan kebun Rani. Kupu-kupu langka, batin Rani. Ayah, sini, bentar. Ada sesuatu yang ingin Rani tunjukkan. Ada keajaiban, ayah. Belum ada jawaban. Ayah, Rani menaikkan suaranya. Ayah, cepat. Ada apa, Mbak? Kok teriak-teriak? Ya, ayah telat. Lenyap dah. Tunggu, pasti muncul lagi. Apa sih? Tuh, Rani menunjuk ke arah yang terbang berkilau keemasan. Wah, baru kali ini ayah lihat kupu-kupu bersinar keemasan lagi. Iya, seperti di film-film fantasi ya. Tuhan Maha Besar, Tuhan memang pencipta maha kreatif. Rekam dong ya. Ayah Rani segera mengeluarkan HP dari saku celananya. Ia ingin cepat-cepat mendapatkan momen indah itu. Tidak jelas sayang, kamera HP tak mampu merekam gerakan dengan baik. Duh, eman ya, kata Rani. Kupu-kupu itu terbang melintasi mereka.
sesekali seperti menghilang ketika lampu di tubuhnya padam sejenak. Tiba-tiba sudah jauh, kemudian menghilang di balik pohon belakang rumah. Ayah, malam Sabtu depan kita akan ketemu lagi dengan kupu-kupu itu. Kamu kok tahu, sayang? Iya, dia hanya muncul di malam Sabtu. Baiklah, kita saksikan bareng. Sama mama juga ya. Oke. It's time to sleep. Oke, Father. Rani tidak langsung tidur. Ia kesulitan memulai tidurnya. Rani penasaran. Teringat kupu-kupu, ia jadi membayangkan pesawat. Pesawat pasti punya landasan untuk pacu atau mendarat. Begitu pula kupu-kupu itu. Pada malam Sabtu yang lain, Rani tak hanya menunggu dan menyaksikan kupu-kupu itu terbang melintas. Rani berniat membuntutinya. Rani mengendap, mengikuti arah terbang kupu-kupu itu. Kupu-kupu itu mengarah ke sungai kecil di belakang rumah. Kupu-kupu itu mendarat di tengah sungai, tepat di atas lembaran daun teratai. Karena teratai tersebut dekat dengan tepian sungai, Rani bisa dengan jelas memperhatikan kupu-kupu itu. Ternyata kupu-kupu itu menggendong sepasang kunang-kunang. Pantas tampak berkilau karena bias cahaya kunang-kunang. Ditambah lagi, sayap dan permukaan tubuhnya memang keemasan. Hai kupu-kupu, bisik Rani menyapanya. Hai juga Rani. Sontak Rani terkaget-kaget. Ia bisa mendengar kupu-kupu itu bisa berbicara. Apakah aku tidak sedang bermimpi? Tidak kok. Kamu memang mendengar suaraku. Bagaimana aku bisa mendengar suara hewan? Bukankah hanya Nabi Sulaiman yang bisa mendengar pembicaraan hewan? Tanya Rani. Iya, benar. Tapi kamu memang pilihan. Tidak semua anak di dunia diberi kelebihan seperti itu. Oh ya? Oh ya, mengapa kamu menggendong sepasang kunang-kunang itu? Bukankah kunang-kunang juga bisa terbang? Seharusnya iya, tapi sepasang kunang-kunang itu sudah rentah. Sayap-sayapnya sudah lemah. Mereka tidak bisa melakukan perjalanan udara yang jauh. Memangnya mereka habis dari mana? Mereka dipaksa bekerja oleh si kumbang di negeri yang jauh, sedangkan rumah dan keluarga mereka berasal dari sungai ini. Makanya aku rela hati tiap Jumat mengantar dan menjemput mereka. Wah, kamu baik sekali. Oh iya, dari mana kamu tahu namaku? Tanya Rani penasaran. Aku kan sering melintas di sekitar rumahmu. Orang tuamu sering terdengar memanggil kamu Rani. Oh, begitu. Kalau kamu sendiri siapa? Namaku Goldie. Kamu bisa memanggilku kupu-kupu emas, karena di dunia ini hanya aku saja yang keemasan. Baiklah, dan sepasang kunang-kunang itu siapa saja? Yang agak besar namanya Kirama, yang lebih kecil namanya Soya. Salam kenal Kirama dan Soya, sapa Rani. Salam kenal juga Rani yang baik. Kalian saling bantu seperti sebuah keluarga. Kamu baik sekali, Goldie.
Terima kasih Rani. Kami berharap Rani juga senang berbuat baik. Siapa yang suka berbuat baik, maka Tuhan yang jadi penolongnya. Iya, betul sekali. Goldie kemudian berpesan kepada Rani. Rani diminta untuk tidak memberitahu orang lain tentang keberadaannya dan sepasang kupu-kupu itu. Mereka takut mereka nanti jadi incaran para pemburu kupu-kupu dan kunang-kunang. Kehidupan mereka sudah mulai damai walaupun dengan sedikit beban memikirkan cara memerdekakan kunang-kunang dari kerja paksa kumbang. Bisakah aku membantu kesulitan kalian? Rani menawarkan diri. Bagaimana caranya? Kumbang itu ganas dan jahat, kata si Goldie. Jumat depan aku antar kalian ke tempat Raja Kumbang. Aku akan menangkap dan memeliharanya di rumah agar tidak mengganggu kalian lagi. Sesuai permintaan Rani, Jumat pagi mereka berangkat ke tempat kumbang. Rani sudah menyiapkan alat untuk menangkap si kumbang. Ketika ia bertemu Raja Kumbang, sekali ayun si Raja Kumbang sudah tertangkap. Benar, Rani dengan mudah menangkap Raja Kumbang. Pasukannya kocar-kacir. Ia bawa Raja Kumbang itu ke rumah dan memasukkannya ke kota kecil. Terima kasih Rani. Kami sudah terbebas dari kerja paksa, ucap Goldie, Kirama, dan Soya. Sama-sama, karena kalian baik, maka berakhir dengan baik pula. Iya, benar. Kupu-kupu bercahaya keemasan yang tak lain adalah Goldie, Kirama, dan Soya mengitari rumah Rani setiap malam ketika Rani sedang di beranda. Tidak lagi tiap malam Sabtu. Mereka menghibur dan menemani Rani yang sedang belajar. Mereka bersuka cita karena telah bebas dari beban hidup. Tiap kepakan sayap mereka mengucap syukur kepada Tuhan dengan cara mereka sendiri. Nah, itu anak-anak cerita tentang kupu-kupu emas yang Pak Guru buat. Nah, tugas kalian di bawah ini. Selamat mengerjakan ya. Semangat!